Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Di episode kita kali ini, kita akan bawakan oleh-oleh khusus dari Garut. Kalau selama ini kebanyakan kita bawakan oleh-oleh itu seputar dunia burung. Nah, kali ini beda ya. Saya akan bawakan oleh-oleh seputar peternakan salah satu ayam Nusantara yang cukup melegenda di Tanah Priangan. Apalagi kalau bukan ayam pelung. Apa sih ayam pelung itu? Kebetulan kemarin saya mampir di kampung Kiara Lawang, Bayongbong, Garut, menjumpai para penghobi dan peternak pemilik suara super panjang ini. Salah satu hobi yang diwariskan dari generasi ke generasi di tempat ini dan tetap lestari sampai sekarang. Banyak cerita yang saya dapatkan dan bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya di BDB channel ini. Seperti apa sih ayam pelung itu dan bagaimana sih prospek peternakan ayam pelung ini? Karena ternyata prospeknya cukup menjanjikan ya. Semakin banyak penghobi, semakin terbuka juga peluang untuk budidaya ayam khas Tanah Pasundan ini. Apalagi kalau didukung dengan semakin masifnya kontes dan lomba-lomba seputar ayam pelung ini ke depannya. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja simak ceritanya ya. Nama saya Imam Nuryadin. Saya di ternak ayam pelung yang ada di wilayah Garut. Kalau untuk sejarah perpelungan yang ada di Garut itu tidak ada yang tahu dari kapan mulainya ya. Yang setahu saya itu saya sendiri di perpelungan ayam pelung itu karena mengikuti dari orang tua, Pak. Jadi kalau sejarah ayam pelung di Garut itu memang sudah dari dulu sih, Pak. Sudah dari dulu, kakek saya juga sudah kata dari ayah saya itu sudah ternak ayam pelung. Dan memang sinkronisasinya itu antara ayam pelung Garut, Sukabumi, dan Cianjur itu memang satu rumpun. Mulai tenar itu ya ketika ada kontes-kontes, Pak. Dan sudah banyak ayam-ayam ternakan Garut yang bisa bersaing di ajang kontes dengan daerah-daerah yang lain, terutama dengan daerah Cianjur, Pak. Alhamdulillah bisa cukup menjanjikan lah, cukup menjanjikan, Pak, cukup menjanjikan untuk prospek ternak ayam pelung itu bisa nambah-nambah penghasilan ke keluarga lah, Pak. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, silakan. Milarian saha. Milarian saha. Kalau untuk ternak ayam pelung, biasanya kita di sini ada 3 yang harus dipenuhi, Pak. Sebagai dasar lah, sebagai dasar, yaitu pertama ilmu tentang ayam pelung, yang kedua itu punya lahan atau tempat gitu sebagai tempat umbaran ternak ayam pelung, yang ketiganya yang pasti tidak menutup kemungkinan tentang modal ataupun uang, Pak. Tapi yang penting itu adalah ilmunya dulu, karena dalam ternak ayam pelung itu kita tidak bisa sembarangan, terutama dalam proses persilangan penjodohan antara ayam jantan dengan ayam betina yang ingin menghasilkan keturunan ayam yang bagus, Pak. Keturunan ayam yang bagus. Jadi ada proses persilangan. Yang kalau dikatakan di komunitas pelung itu ayam trah atau ayam keturunan yang jelas, keturunan juara yang jelas dari betinanya yang mana, lalu disilangkan dengan dari jantan keturunan yang mana, seperti itu. Dan untuk menciptakan lagi keturunan-keturunan ras-ras keturunan kualitas yang baru, mudah-mudahan bisa mencetak ayam yang kualitas juara lagi, seperti itu. Untuk prospek ayam pelung itu di samping sebagai penambahan
pendapatan ya Pak. Ada juga yang sekarang banyak dijadikan sebagai mata pencaharian Pak dari ternak ayam pelung itu, karena prospeknya lumayan besar Pak. Bisa dibayangkan lah kalau untuk satu tetasan untuk ayam yang terah itu baru netas itu kita jual 150 sampai 200 dengan sistem borong. Ketika netas 10 ya udah lumayan kan, udah 2 juta Pak, seperti itu. Tapi itu ada yang prospek itu ada yang buat ternak sebagai penghasilan Pak. Ada juga para peternak ataupun penggemar itu yang konsentrasinya ke kontes ayam pelung gitu. Jadi dia ngurus ayam pelungnya itu, melihara ayam pelungnya untuk dibawa ke jenjang kontes gitu. Dan di sana ketika dapat juara, prestis dia sebagai peternak atau penggemar, dan harga ayamnya itu, harga ternaknya itu bisa langsung meningkat gitu Pak. Ini itu tempat pemupukan si Gempar, dan ini tempat latihan. Kalau di sini itu setiap hari Rabu, dan itu untuk melatih ayam Pak. Melatih ayam, pertama melatih mental ayam, dan kedua untuk melihat pemilik itu karakter ayamnya itu seperti apa Pak. Jadi kalau kita latih ayamnya tersebut, ini ayam itu kan dapat kelihatan kekurangannya, kelebihannya, dan kita pun sebagai pemilik bisa mengukur apakah ini sudah layak enggak ikutan kontes di jenjang yang lebih besar. Makanya kalau di Garut sudah biasa di tempat-tempat pemupukan itu suka ada latihan-latihan seperti tempat ini. Gitu, Pak. Untuk suara ayam pelung itu, karena memang ayam pelung itu yang paling diutamakan itu di samping badannya yang besar, yang paling senang itu adalah keenakan suaranya ketika berkokok ya, ketika berkokok, dan itu yang menjadi nilai lebih terhadap kualitas ayam pelung, sehingga harganya itu berpuluh-puluh juta lah Pak, berpuluh-puluh juta. Anakan itu biasanya dijual mulai dari usia berapa? Oh ya, sebetulnya untuk anakannya itu tergantung pembelinya. Ada yang telur sudah dijual Pak, ada yang telur sudah dijual. Tapi kebanyakannya kalau ada yang mau beli cocok dengan harga, usia baru netas pun sudah dijual dengan harga variasi tergantung keturunannya. Ada ayam yang harganya murah, ada juga ayam yang harganya mahal gitu. Kalau untuk penjualan ketika baru netas itu kebanyakan kita jual bukan per jodoh, tapi langsung satu sayang, satu tetasan semuanya harus dibeli gitu. Nama peternakannya apa nih Pak Haji? Pamupukan Gempar. Pak Haji menjual anakan ayam pelung ini kemana aja nih Pak Haji? Sampai ke Madura juga ada, ke Semarang udah pernah ke Lampung. Usia harga 2 hari. Kalau di sekitar sini orang Garut tuh tetangga itu cuma 100.000. Kalau keluar seperti Bandung, itu Cianjur, 150 umur 2 hari. Paling mahal itu 200.000. Biasanya Pak Haji yang paling mahal nih, ayam pelung Pak Haji yang paling mahal yang pernah dijual berapa Pak Haji? Itu Agem pernah ditawar 30 di Sukabumi, tapi saya nggak menjualnya. Kalau ada tetangga dari Garut juga itu tengahnya juga saya jual 15 juta. Itu datang Haji Uyung, dibeli 15 juta. Itu waktu dulu tuh 2015. Itu 15. Untuk Purabaya 10. Untuk masyarakat awam sendiri Pak Haji yang mau turun di menternakan ayam pelung ini sebetulnya harus memiliki keahlian khusus atau bagaimana Pak Haji? Iya,
khususnya itu ketekunannya itu orang baru juga gitu bisa mudah, tapi syaratnya itu keturunannya yang bagus. Nah, cukup sekian dulu teman-teman pembahasan kita kali ini seputar ayam pelung dan seluk-beluknya, oleh-oleh kita dari Kampung Kiara Lawang, Bayongbong, Garut. Semoga aja bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ya, dan bisa dijadikan sumber referensi dan inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share, biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat pagi dan see ya.